Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Alim Andrianto, NRP 521410053 dari kelas B. Di sini saya akan mencoba mempraktekkan tugas pendahuluan praktikum PSO 1. Perintah pertama kita disuruh untuk membuat folder dengan menggunakan CMD. Jadi kita akan membuka CMD terlebih dahulu dengan shortcut Windows R. Kemudian untuk direktorinya kita menggunakan dokumen sebagai tempat untuk folder yang kita buat dengan menggunakan CD. Oke, kemudian membuat folder baru dengan perintah mkdir. Oke, kita akan mengecek apakah ada folder milik Alim di dokumen. Oh, ternyata ada. Berarti kita sudah dapat membuat folder dengan menggunakan CMD. Perintah selanjutnya yaitu membuat file di dalam folder milik Alim ini. Jadi kita direktorinya masuk ke dalam folder milik Alim. Sudah masuk, kemudian membuat file baru dengan menggunakan copycon dengan namanya yaitu NRP saya disertai petik buka dan petik kurung, dan formatnya yaitu txt. Isi dari file saya yaitu nama lengkap saya, dan NRP saya. Kemudian jika selesai, maka kita menggunakan Ctrl Z, kemudian di enter. Hal ini menandakan bahwa file telah terbuat dengan isi seperti yang kita masukkan tadi. Kita cek dalam folder milik Alim terdapat file txt dengan nama NRP saya dan isi seperti yang kita buat tadi. Oke, perintah selanjutnya yaitu mengcopy dengan nama yang berbeda. Jadi kita menggunakan perintah copy nama file yang sebelumnya, yang akan dirubah adalah txt yang sebelumnya dengan nama yang berbeda. Oke, file telah tercopy. Kita lihat ternyata ada. Kemudian kita akan mengubah nama file yang nama lengkap saya menjadi nama panggilan dengan menggunakan rename. Diubah menjadi lebih singkat namanya. Oke, dan sudah berubah, nama yang sebelumnya panjang menjadi lebih singkat. Kemudian perintah selanjutnya yaitu untuk ubah atribut file menjadi super hidden. Untuk menyembunyikan folder, jadi kita mundur sejenak ke folder dokumen agar dapat menghiddenkan folder milik Alim. Jadi kita mundur satu. Oke, kemudian menggunakan perintah attrib. Nah,
dengan plus S dan plus H. Nah, namanya siapa? Namanya folder milik Alim yang akan dihiddenkan. Mengapa plus S dan plus H? Untuk menghilangkan atau menghiddenkan folder milik Alim. Oke, kita lihat. Oh, ternyata folder milik Alim tersembunyi di dalam dokumen. Nah, bagaimana cara memunculkan kembali? Itu tidak jauh berbeda, hanya dengan minus S dan minus H dengan nama folder yang sama yang ingin dimunculkan kembali. Oke. Nah, ini sudah kembali folder milik Alimnya. Kemudian langkah selanjutnya yaitu hapuslah folder baru beserta seluruh isinya. Nah, di sini ada kita akan menghilangkan dulu isi dari folder itu, folder milik Alim itu, yaitu berisi teks-teks tadi dengan menggunakan delete folder yang akan kita hapus. Nah, akan muncul pertanyaan, apakah Anda yakin? Kita akan menjawab yakin. Oke, kita lihat dalam folder milik Alim udah hilang. Nah, bagaimana cara menghilangkan folder? Yaitu dengan RD. Nah, folder yang akan kita hilangkan yaitu folder milik Alim. Oke. Nah, dalam file dokumen, folder dokumen, ternyata folder milik Alim ini sudah hilang. Berarti kita berhasil menyelesaikan bagian file manajemen ini. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang user management, tapi tanpa CMD. Perintahnya yaitu disuruh membuat sebuah user baru dengan nama panggilan Anda. Oke, kita akan masuk ke control panel. Itu kemudian memilih add or remove user account. Nah, di sini disuruhnya yaitu membuat sebuah user baru. Jadi kita akan membuat new account dengan nama panggilan saya, yaitu Alim, dengan standar standar user create account. Nah, kemudian yang kedua yaitu disuruh mengaktifkan Guest password. Disuruh mengaktifkan akun Guest dengan mengklik turn on pada Guest account. Oke, Guest account ternyata sudah aktif. Namun di sini saya tidak dapat memberikan password di Guest account karena saya juga kurang tahu bagaimana caranya, dan di sini tidak terdapat bagian untuk memberikan password. Yang saya tahu ada memberikan password di bagian user account seperti ini. Di bagian ini saya akan menjelaskan tentang registry. Jadi bagaimana caranya mengubah nama recycle bin ini menjadi tempat sama dengan menggunakan registry, yaitu dengan cara mengedit atau memodifikasi registrinya dengan menggunakan regedit. Memanggilnya dengan run. Kita tulis regedit. Oke, kita klik OK dan kita klik yes. Nah, di sini kita harus mencari tempat direktorinya si recycle bin ini. Jadi kita harus menemukan tempat direktorinya recycle bin ini. Di sini ada banyak HKey, kita pilih HKey current user. Nah, kita temukan. Habis HKey current user, kita memilih software, kemudian subfolder Microsoft. Kemudian di dalam subfolder Microsoft ini masih terdapat banyak subfolder lainnya. Nah, kita pilih subfolder Windows.
Nah, setelah Windows kita pilih subfolder current version. Oke, setelah kita buka current version, masih terdapat banyak subfolder lainnya. Nah, kita pilih subfolder Explorer. Nah, oke. Kemudian kita harus menemukan folder bernama CLSID. Ini kita buka. Nah, di sini terdapat banyak angka-angka folder. Kita pilih yang depannya 645. Oke, kita buka. Nah, kita klik. Nah, di sini ada bernama default dengan datanya masih berisi 0. Kita klik kanan, kemudian kita modify. Nah, klik modify, beli value datanya. Kita beri nama tempat sampah. Oke. Nah, kita udah memberikan value datanya, sehingga value datanya ini berubah menjadi tempat sampah. Apa yang akan terjadi? Kita lihat di nama recycle bin-nya. Kita refresh. Nah, berubah menjadi tempat sampah. Kita berhasil mengubah recycle bin menjadi tempat sampah. Oke, kita kemudian melakukan backup pada salah satu value registry. Contohnya pada kesempatan kali ini kita akan membackup value registry pada folder type. Kita ekspor, klik kanan kemudian ekspor, dan kita harus memberi namanya. Oke. Misalnya ABC. Oke, kita save. Nah, kemudian kita cek di dokumen. Nah, ini kita sudah melakukan backup registry dengan format .reg, registration and task. Oke, kita masuk ke bagian desktop management. Kita akan mengubah Windows 7 menjadi Windows 7 Classic dengan cara klik kanan desktop dan pilih personalize. Nah, di sini ada pilihan basic and high contrast. Pilih yang Windows Classic. Kita tunggu sebentar dan tampilan akan menjadi berubah. Nah, bagaimana cara mengganti background? Pilih desktop background, dan picture location ini pilih picture library misalnya, dan pilih salah satu gambar yang ada di picture library. Kemudian save change. Apa yang akan terjadi? Wallpaper akan berubah seperti ini. Nah, kemudian untuk menyimpan tema yang kita modifikasi, kita tinggal mengklik save theme pada personalize ini. Misalnya pilih gunung. Oke. Nah, ini udah menyimpan tema yang ada. Oke, kemudian untuk menghilangkan icon-icon yang ada di start menu ini, bagaimana caranya? Yaitu dengan cara klik kanan start menu, kemudian pilih properties. Nah, ini ada customize start menu. Nah, di sini kita dapat customize atau dapat memodifikasi apakah ingin ditampilkan atau tidak. Nah, misalnya komputer ini, misalnya kita ingin untuk tidak menampilkannya, dan juga control panel, kemudian juga dokumen, device printer, kita ingin menghilangkannya, kemudian download juga, kemudian musik, network juga apabila ingin menampilkan atau menghilangkan, tinggal centang atau tidak centang, seperti itu. Jadi ini sangat mudah untuk dapat mengorganisasi pada bagian start menu ini. Run command misalnya. Oke.
Oke, seperti ini. Dan kemudian untuk membuat jumlah recent pada submenu ini menjadi lebih sedikit, kita dapat menyetingnya. Misalnya ini menjadi 8. Nah, kita dapat menyetingnya menjadi 8. Itu. Misalnya kita udah selesai. Nah, ini akan berjumlah 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Seperti ini. Dan kemudian karena seperti komputer, dokumen itu akan hilang karena kita karena kita setting untuk menghilangkannya. Bagaimana cara menghilangkan Internet Explorer di sini? Kita dapat mengklik kanan, kemudian unpin dari start menu ini, seperti itu. Kemudian cara manajemen taskbar dengan cara klik kanan kemudian properties. Nah, ini kita bisa memilih apakah kita akan mengunci taskbar dan apakah kita akan mengauto head taskbar, tinggal kita centang atau tidak. Itu tergantung pada pilihan kita. Coba kita apabila kita centang tadi akan menghasilkan tampilan yang seperti ini. Oke. Seperti ini. Kemudian bagaimana caranya menampilkan My Computer dan lain-lain, kemudian mengganti icon change-nya, mengganti iconnya dengan cara seperti apa? Seperti itu. Oke. Nah, untuk menampilkannya di desktop, kita tinggal ini ya, mendrag network komputer dokumen atau yang lainnya yang akan kita ingin tampilkan di desktop dengan mendragnya ke desktop seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, seperti ini. Nah, bagaimana cara mengubah iconnya? Tinggal klik kanan, properties, change icon. Nah, sebenarnya semua caranya ini pada ketiga ini sama. Tinggal caranya sama dengan klik kanan, properties, dan change icon. Misalnya kita ubah dokumen iconnya menjadi seperti ini. Nah, seperti download ini juga bisa. Bagaimana caranya kita mengubah suatu file dengan icon yang lain? Ini dengan ini kita dapat merubah icon file. Nah, apabila kita dengan format JPG misalnya, nah dia akan berubah filenya, icon filenya menjadi file JPG. Misalnya kita ubah lagi menjadi txt. Nah, dia akan berubah iconnya menjadi txt seperti itu. Untuk mengaktifkan screensaver Windows 3DX ada beberapa bagian yang harus kita setting. Sebelum kita memulai VirtualBox, kita menyeting di bagian display. Kita harus mengenable 3D acceleration di sini, kemudian baru kita menjalankannya. Nah, kita tunggu sampai ada pilihan beberapa mode. Nah, kita pilih save mode. Oke. Nah, kemudian kita Ctrl C agar menampilkan tools ini, toolbar ini. Kita pilih device, kemudian insert Guest Edition CD image. Nah, setelah selesai kita akan menginstal VirtualBox.
addition ini. Oke, next. Nah, di sini kita pilih 3D direct 3D support, kemudian kita install. Oke, finish. Nah, setelah selesai kita reboot, kita matikan dulu. Oke, kemudian kita jalankan lagi. Nah, start Windows normally. Oke, normally start. Oke, kemudian kita membuat screensaver Windows 3D ya. Dengan cara bagaimana? Kita screensaver ini kita pilih 3D text. Nah, waktu tunggunya 15 menit seperti yang ada di soal. Nah, untuk mengubah dengan nama saya, nah kita pilih tadi setting custom text ini, kita tinggal ganti dengan nama selera Anda masing-masing. Kalau saya ya Anding seperti ini. Nah, kemudian centang on resume display logon screen, dan kita preview. Nah, kita sudah dapat mengaktifkan screensaver Windows 3D dengan proses yang sangat rumit. Nah, saya akan menjelaskan bagian performance. Bagaimana caranya kita menghilangkan beberapa efek dari Windows 7 Ultimate. Nah, kita masuk ke control panel, kemudian kita masuk ke sistem. Oke, kita masuk ke sistem. Nah, di sini kita pilih Advanced System Setting. Pada bagian performance ini yang membahas tentang visual effect sampai virtual memory, kita pilih settingnya. Nah, untuk menghilangkan beberapa efek, kita hanya tinggal tidak mencentang beberapa dari fitur-fitur yang ada, seperti menycroll dengan sangat halus seperti ini, kita bisa tidak untuk mencentangnya dan lain-lain. Oke, nah seperti ini sebenarnya kita sudah dalam tahap menghilangkan beberapa fitur atau efek dari Windows 7 ini. Kita apply. Nah, dan sekarang kita sudah menghilangkan beberapa efek dari Windows 7. Kemudian bagaimana caranya untuk memperbesar virtual memory menjadi 3 kali besar RAM? Kita pilih lagi Advanced System Setting. Nah, kemudian tetap pada bagian performance, diklik setting. Nah, di sini terdapat visual effect advance sama data execution. Kita pilih advance. Oke, nah pada virtual memory ini kan juga ada terdapat proses scheduling. Kita pilih virtual memory untuk dapat mengubahnya. Nah, kita tidak mencentang automatically, sehingga kita dapat mengcustomnya, menambahkan memperbesar RAM menjadi 3 kali. Oke, kita pilih, kita masukkan angkanya menjadi 1536. Dan di sini 1053. Oke, kita set. Nah, kemudian kita klik OK. Nah, hal seperti ini sudah sangat biasa. Kita tinggal klik OK saja, kemudian kita klik OK lagi, dan kita klik OK lagi. Nah, di sini akan terdapat pilihan mau restart sekarang atau nanti. Kita pilih nanti aja karena masih ada tugas yang belum diselesaikan. Nah, kemudian ini yang terakhir ya. Bagaimana caranya agar hidden files, ekstensi, dan protected files dapat terlihat? Ini kita di organize. Nah, bagaimana cara
Nah, organize kita tinggal masuk ke Explorer. Nah, ini ada organize kan. Kita sebentar, ini ya, folder search and option, folder option. Nah, di view ini ada pilihannya, hidden files and folder. Kita dapat menunjukkan kembali bahwa hidden files dapat terlihat. Kemudian di sini head extension, ini kan dicentang. Apabila kita tidak centang, maka extensionnya dapat terlihat. Begitu juga dengan head protected, kita uncentang. Nah, ini dapat warning, kita yesin aja. Oke. Nah, kita apply dan kemudian kita oke. Nah, sekian presentasi atau penjelasan tugas pendahuluan praktikum dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.